Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Hairul Azhar. Saya seorang mahasiswa di UMKT. Nah, jadi kemarin saya dapat tugas dari bapak dosen saya untuk membuat satu dubbing animasi. Dan materi yang saya akan bahas di video kali ini adalah tentang kesurupan. Oke, langsung aja enjoy the video. Oke, kalian pernah nggak sih ngalamin ini? Di kelas lagi hening, semua lagi sibuk belajar, tiba-tiba ada teman kita yang menggeliat, super hebat. Dan kata orang, fenomena ini bisa disebut kesurupan. Apa sih itu kesurupan? Kok bisa terjadi? Oke, mungkin di luar sana ada banyak kepercayaan tentang kesurupan atau yang ngaitin itu ke hal-hal yang berbau mistis. Tapi kalau mau dilihat fenomena ini dari sisi medis, sebenarnya menurut para dokter, kesurupan itu sebenarnya bisa disebut sebagai gangguan kejiwaan. Ketika pikiran, identitas, kesadaran, dan memori kita tiba-tiba nggak nyambung satu sama lain. Akibatnya, jiwa kita seolah-olah terpisah dari tubuhnya. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa sih kok hal ini bisa terjadi? Sebelum nyebutin alasannya, kita mesti tahu kalau pengidap gangguan ini bisa nunjukin beberapa macam sikap yang berbeda. Pertama, ada orang yang dalam tanda kutip kesurupan bakal kelihatan kayak dirasukin sesuatu. Jadi, dia bakal berhalusinasi dan ngalamin amnesia. Bahkan mungkin bisa bertingkah ke arah buta. Sedangkan tipe yang kedua ini lebih kekalah. Mereka masih ngenalin dirinya sendiri, tapi gak ngerti sama keadaan sekitar. Mereka jadi susah buat ngomong ataupun gerak. Oke, terus apa penyebabnya dan kenapa kesurupan seolah bisa menular? Oke, kalau menurut medis, kesurupan massal itu bukan terjadi karena roh jahat janjian buat muslim anak satu sekolah. Tapi menurut para ahli, hal ini bisa terjadi karena faktor genetik, lingkungan, ekonomi, sampai trauma di masa lalu. Dan semua itu bisa dipicu ketika stres dan tertekan. Di sekolah, kejadian ini rata-rata dialami sama murid di kelas 3 yang lagi sibuk-sibuknya nyiapin ujian. Takut nilai jelek kemungkinan bikin mereka tertekan. Dan waktu satu murid kena, murid yang lain yang melihat makin stres dan ikutan panik. Peristiwa ini disebut oleh para ahli sebagai histeria massal. Terus ngomong-ngomong soal kesurupan, sejarah tentang ini bisa jadi ada. Banyak pihak yang beranggapan ketika seseorang mengalami gangguan ini, dan ini sebagai kesurupan. Sekilas emang terdengar biasa aja. Sampai kita tahu kalau banyak aktivitas ngusir roh jahat ternyata bukannya nyembuhin tapi justru berakhir tragis. Oke, mungkin bakal terdengar arogan kalau nganggap sains sudah sepenuhnya paham soal peristiwa di dunia. Tapi dengan ngertiin bahwa ada penjelasan psikologis di baliknya, mungkin kita justru bisa nyelamatin hidup mereka yang dianggap kerasukan. Jadi sekarang kita bisa tahu kalau kesurupan itu bisa aja dijelasin secara ilmiah. Penyebabnya bisa terjadi karena stres dan jadi gejala buat penyakit kejiwaan. Oke, karena memang lagi sakit, jadi cara ngatasinnya kita bisa secara medis ke psikolog atau ke psikiater. Asal jangan ke dukun. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.